Halo guys, dan selamat malam. Balik lagi di channel Big Bros. Dan untuk malam Jumat kali ini gue gak bakalan reaction atau apapun. Gue bakalan kasih tahu apa ya, bukan kasih tahu sih, gue menceritakan sebuah hal yang gue belum pernah kasih tahu ke kalian semua lewat video ini. Jadi video ini gue rekam tepat udah lewat jam 12 malam. Tepat sih, lewat tuh jam 12 malam lewat, masih bisa kelihatan tuh ya, jam 12 malam lewat lah teman-teman ya. Ini udah malam, udah tengah malam. Dan cerita ini belum gue pernah ceritain di YouTube ataupun dimanapun teman-teman. Jadi dengan kalian di subscribe dan di like dulu sebelum nonton video ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke topiknya. Untuk khusus edisi malam Jumat ini gue sendirian, gak ditemenin sama Markus Angga teman-teman, karena dia berhalangan. Jadi ini kisahnya kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu guys. Nah, dimana gue waktu itu ada telepon kalau misalkan salah satu temen gue ada yang meninggal, saudaranya. Oke. Dan gue karena berteman baik sama temen gue ini, jadi gue langsung aja tanpa pikir panjang, ya udah gue bisa datang ke rumah sakit tersebut. Gue gak mau nyebut rumah sakitnya mana guys ya. Habis itu gue tepat waktu itu datangnya hari Rabu. Hari Rabu gue datang teman-teman ke rumah sakit tersebut. Kemudian gue coba menuju ke ruangannya ya, rumah dukanya segala macamnya. Gue akhirnya menemukan, dan kurang lebih waktu itu gue nyampe udah jam setengah 7 malam teman-teman ya. Udah jam setengah 7 malam. Gue setelah beraktivitas segala macam, gue beres-beres, terus akhirnya gue langsung menuju rumah sakit tersebut. Jam setengah 7 malam gue sampai. Habis itu gue ketemu ruangannya, gue ketemu sama temen gue itu, dan gue juga udah ngelayat lah istilahnya ya, udah meninggal kan saudara tersebut teman-teman. Oke, dan di sini gue nggak ngerasain hal-hal yang aneh, gue nggak ngerasain hal-hal yang aduh gue jadi langsung merinding nih. Ada hal yang mencurigakan ya, enggak, kayak gue biasa aja ngelayat aja teman-teman. Oke. Dan anehnya waktu gue udah selesai dari ngelayat tersebut ya, dateng ke rumah dukanya, gue coba keluar, terus di situ ada parkiran gitu, sepi banget, padahal baru jam setengah 10 malam. Biasanya kan masih ramai guys, tapi gue nggak tahu, sepi banget. Dan tiba-tiba ada nomor telepon yang telepon gue guys ya, tapi gue nggak angkat. Gue nggak angkat karena biasanya HP gue silent. Jadi buat emang kenyataannya gue biasanya gue silent HP gue gitu teman-teman. Gue nggak pernah nyalain deringnya HP gue gitu, nggak pernah ya. Oke, gue kenapa kok gue tahu kalau misalkan ada yang telepon gue waktu gue udah di dalam mobil. Terus gue coba buka HP, kan biasanya buka HP, gue main HP, ternyata ada miss call, tapi nggak terdaftar nomornya gitu, nggak ada nomor, cuman ada miss call tapi nomornya nggak ada. Gue juga bingung kan, kok nggak ada nomornya, gimana gue telepon balik atau gue nanyain atau gue SMS ini siapa ya, sorry tadi gue silent gitu maksudnya gitu teman-teman. Tapi ya udah, karena nggak ada nomornya ya udah gue nggak tanpa pikir panjang gitulah teman-teman ya. Ya udah gue akhirnya pulang ke rumah, nggak kenapa-napa tuh, nggak ada kejadian aneh. Nah waktu itu kan Rabu gue datang, terus habis itu kayak terakhir di rumah duka itu, mayatnya itu pas banget hari Kamis besoknya guys. Ya udah akhirnya gue datang lagi. Kenapa gue datang lagi? Karena gini, itu temen deket gue nggak enak gitu. Ya udahlah, gue datang lagi temen-temen ya, gue datang lagi karena gue pikirannya nggak enak lah. Lagian ini juga nggak tiap kali kan, dan gue juga lagi sempet. Ya udah gue datang. Nah gue datang waktu itu pas banget tuh, gue datang dan gue lagi ada tugas gitu, tugas buat hari Seninnya gue ada tugas ya kan, soalnya tuh masih hari Kamis. Kenapa hari Seninnya gue sangkut pautin sama tugas ya teman-teman. Jadi gini, gue waktu hari Rabu itu kan malamnya ke rumah duka. Nah habis itu teman-teman gue itu coba minta gue tolong nyalain HP-nya. Nanti kalau misalkan kita ada tugas dadakan, pembagian tugas buat hari Senin, soalnya tugasnya banyak banget, dinyalain suara HP-nya gitu teman-teman. Ya udah gue nyalain dong suara HP-nya gitu. Pas pulang dari rumah duka itu pas hari Rabunya, ya baru gue nyalain kan. Nah terus jadi pas hari Kamisnya gue udah nyalain dong otomatis suara di HP gue. Jadi langsung aja gue kayak biasa lagi beraktivitas segala macem. Dan akhirnya jam setengah 7
7:30 malam lagi gue nyampe ke situ teman-teman ya. 7:30 malam lagi gue nyampe ke situ ya, kayak biasa lagi kita ngejenguk, acaranya sampai selesai dan gue pulang ya. Gue pulang terus besoknya itu kan hari Jumat ya, itu hari Jumat besoknya itu persiapan buat bawa mayatnya ke tempat penguburan gitu. Itu sekitar siang sih guys, itu siang. Dan gue emang datang lagi ya, balik lagi itu karena teman deket gue gitu ya. Jadi gue balik lagi teman-teman. Gue setelah balik lagi terus gue kebelet pipis, terus gue lewatin salah satu karena letak WC-nya itu dekat sama kamar mayat teman-teman ya. Jadi gue cepetan gitu karena ditungguin kan gak enak. Nah pas-pasan itu juga setelah gue ke WC gue balik lagi, kan udah gak buru-buru dong soalnya tadi kan kebelet pipis ya kan. Gue udah gak buru-buru, tiba-tiba HP gue berdering guys. HP gue berdering dan aduh gue jadi merinding banget nih ya. Yang nelpon gue itu angkanya 666 ya, 63 kali guys. Ya gue gak angkat dong, gue gak berani coy ya kan. Angkanya 66, habis itu dekat kamar mayat ya gue lari lah ya. Wajar waktu itu gue masih kecil, nggak kecil banget sih, orang 6 tahun lalu ya, masih SMP lah, SMP SMA lah ya. Takut lah guys, gue kan emang takut gitulah ya orangnya. Ya udah gue nggak berani angkat, gue lari. Terus akhirnya gue bersama yang lain ya akhirnya menuju pemakaman segala macam, udah kelar prosesnya. Terus kita pulang guys, terus kembali ke rumah sakit itu karena tadinya gue nebeng, jadi mobilnya taruh di situ di rumah sakit. Gue nebeng sama yang lain pergi ke pemakaman. Pas gue balik lagi ke rumah sakit itu yang lain udah pergi, dan gue kembali lagi untuk pipis karena gue nggak tahan banget, nggak tahu kenapa ya, pipis mulu gue ya. Ya udah akhirnya gue pipis lewat kamar mayat lagi. Terus pas lewatin lagi nggak kenapa-napa tuh. Nah pas udah nyampe ke mobil ya di parkiran, terus kita masuk ke dalam mobil ya, dan tiba-tiba HP gue berdering lagi guys. Yang sama telepon itu 6666 ya, 6-nya 3 kali. Ya udah, dengan gue penasaran nih apaan sih yang telepon gue kemarin, dan gue nggak berani angkat, gue nggak berani chat, gue nggak berani apa-apa. Ya udah akhirnya gue angkat teleponnya. Gue bilang halo, enggak ada suara apa-apa. Gue diemin, tapi isi suaranya tuh kayak gitu, kayak suara orang napas tapi kayak gitu suaranya guys. Dan gue langsung, ini udah lama nih gue dengerinnya itu sekitar ada kali pas ada suara itu 10 detik kan, 10 detik sampai 15 detik ada kali. Soalnya gue penasaran nih orang mau ngomong apa gitu, apa gue dengerin gitu. Ternyata nggak ngomong, langsung gue matiin, langsung gue biarin HP gue. Nggak lama telepon lagi, gue biarin gas, bodo amat, langsung pulang kok. Pas pulang udah nyampe di rumah, gue tanya orang-orang rumah, terus pada bilang coba aja telepon lagi gitu ya, biar pas udah rame kan gue baru berani gitu loh teman-teman. Oke, pas gue udah sampai di rumah terus nanya-nanya ke yang lain, terus gue telepon balik, dan tau nggak jawabannya apa guys? Maaf, nomor yang udah hubungi tidak terdaftar, coba diulangi sesaat lagi. Kayak gitu kurang lebih, intinya nomornya nggak terdaftar ya, teman-teman. Ya gue langsung shock aja lah, pasti lah ya teman-teman, soalnya kita udah ngalamin kejadian kayak gitu ya, walaupun cuma sekedar telepon, tapi kan gue ada dengar desahan nafasnya beberapa kali selama beberapa detik, dan mencekam banget walaupun cuma telepon gitu loh. Pas ditelepon balik gak terdaftar nomornya gitu. Mungkin kalian ada yang pernah ditelepon ataupun ada pernah ngalamin kejadian demikian ya. Kejadian horor itu gak selamanya bakalan kita ngelihat atau ngerasain sesuatu, tapi kita bisa juga lewat handphone kita, bisa lewat laptop kita, bisa lewat apapun gitu loh, media game-game kita ya teman-teman. Dan gue masih banyak banget pengalaman horor seperti ini. Kalau misalkan kalian suka, nanti gue bakalan share ke kalian, karena dulu tuh gue belum share gitu yang
cerita-cerita yang kayak gini gitu teman-teman. Cuman gue share waktu gue masih kecil, gue masih SD itu gue share, tapi pas gue udah SMA SMP itu gue belum pernah share ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan gue cerita seperti ini, jangan lupa dikasih like, subscribe, dan komen. Ini berdasarkan kisah nyata teman-teman. Sekali lagi, ini berdasarkan kisah nyata, tapi hak kalian untuk percaya atau tidak percaya teman-teman. Dan untuk ending ceritanya, kalau misalkan tadi udah ditelepon balik ternyata nggak terdaftar, ya udah gue abaikan dan sampai hari ini nggak pernah ditelepon lagi ya. Jadi itu kejadian nggak pernah terlupakan dan untung nggak pernah ditelepon lagi guys ya. Jadi itu aja yang gue bisa share ke kalian, dan semoga bisa menemani malam Jumat kalian, dan sampai jumpa di next video teman-teman.